Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Yara. Pada siang hari ini kembali saya buka live dan kembali kita berjumpa bersama sahabat Yara di live kali ini. Seperti biasa kegiatan kita di kantor Yayasan Advokasi Rakyat Aceh tetap konsisten ya, yaitu mengadvokasi kebijakan publik dan juga hak-hak masyarakat yang memang harus dan semestinya diadvokasi. Dan untuk teman-teman, kita juga kemarin baru melaksanakan apa ya? Sebentar ya, saya lihat dulu. Nah, jadi teman-teman, kemarin kita sempat melaksanakan diskusi sambil ngopi sore nih dengan tema polemik rumah ibadah di Aceh Singkil, kapan dan bagaimana menyelesaikannya. Dan pada saat itu kita laksanakannya pada tanggal 12 Juli 2022, tepat jam 4 sore di kantor Yara. Jadi mungkin untuk teman-teman kemarin kita undang umum ya. Nah, jadi kita melaksanakannya di kantor Yara, ini kantornya. Dan untuk teman-teman yang memiliki keluhan nih dengan hukum, langsung saja ke kantor kita yang beralamat di Jalan Cot Bau, nomor 19 Batoh, Kecamatan Lungbata, Kota Banda Aceh. Nah, jadi kode posnya itu 23245. Udah lengkap sekali ya, alamatnya udah detail, udah konkret. Nah, jadi kemarin sahabat Yara kita sempat mengundang narasumber dalam apa ya? Dalam polemik rumah ibadah di Aceh Singkil, kapan dan bagaimana melaksanakannya, menyelesaikannya. Jadi pada saat itu kita mengundang PJ Gubernur Aceh, yaitu Maijen Ahmad Marzuki. Kemudian kita juga mengundang Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Aceh, yaitu Hamid Zain. Dan kemudian kita undang juga Baron Ferison Pandiangan. Beliau adalah pembina umat Katolik Kanwil Kemenak Aceh. Dan juga kita mengundang Samarel Telau Banua. Beliau adalah pembina umat Kristen Kanwil Kemenak Aceh. Nah, untuk teman-teman yang mau melihat siaran ulangnya, kita udah posting videonya di YouTube dan juga Facebook Yayasan Advokasi Rakyat Aceh. Kalau YouTube-nya kita nama YouTube kita, channel YouTube kita Yara Official. Nah, jadi pada saat ini teman-teman, tim dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh dan Ketua Yara sendiri juga sedang menyiapkan revisi perancangan kanun pemerintahan Aceh. Nah, beliau ada di dalam, mungkin nanti di dalam kita bisa berbincang dengan beliau. Jadi kita langsung aja masuk ke kantor Yara. Nah, jadi kalau di kantor Yara, sahabat Yara, kalau teman-teman sahabat Yara mau membuat pengaduan atau konsultasi hukum, nah di sini ada jenis-jenis tindak pidana. Jadi teman-teman bisa lihat nih jenis tindak pidana mana yang teman-teman mau laporkan nih. Nah, jadi ada mulai dari tindak pidana kependudukan, banyak ya, ada sekitar 132 tindak pidana. Nah, mungkin sahabat Yara yang di luar yang mungkin belum tahu, kirain kan tindak pidana itu cuma ada beberapa ya, seperti yang kerap kita dengar tindak pidana pembunuhan, pencurian. Ternyata lebih banyak dari yang kita duga, ada sekitar 132 tindak pidana nih. Jadi bisa dilihat di sini. Oke lah, kita langsung masuk ke kantor ya. Nah, jadi seperti biasa juga nih teman-teman, bahwasanya di kantor kita ada klien, tapi kita tidak bisa menyorot klien ya, dan kita harus menjaga privasi klien. Langsung aja kita. Assalamualaikum. Oke, kita udah masuk ke ruang dan ada Pak Safar yang saat ini tim dari Yara dan juga Ketua Yara sedang melakukan revisi terhadap perancangan undang-undang rancangan undang pemerintah Aceh. Aceh. Baik, nah Pak, sejauh ini bagaimana? Iya, kanun Aceh bilang tadi. Ya, kanun Aceh. Oh, tadi kanun ya sebenarnya. Ya, kanun pemerintah Aceh. Undang-undang pemerintah Aceh. Baik, Pak. Sejauh ini gimana Pak persiapannya? Nah, ini kan ini termasuk bahan-bahan nih banyaknya. Ini kan saya lagi baca ini risalah rapat kemarin baru saya baca, ini naskah akademik. Undang-undang pemerintah Aceh dulu, ini tahun 2006 dulu ya. Ini rancangan undang-undang yang diajukan pemerintah ke DPR dulu. Kemudian ini risalah rapat pansus pertama. Yang pertama, ini yang kedua, 3, 4, 5, 6, sampai terakhir ini laporan pansus
paripurna. Jadi kita bisa dengan membaca ini semua, nah kita bisa paham sebenarnya semangat dari undang-undang pemerintah Aceh itu kemana sebenarnya. Ya, apalagi ini kan kita sedang menuju persiapan revisi undang-undang pemerintahan Aceh. Nah, kita kan baru buat 1 kali pertemuan tempo hari di Hermes dengan berbagai tokoh, ya. Dan ini kita berharap nanti ke depan bisa lebih dengan beberapa kelompok lain lagi, dengan beberapa unsur lain lagi, pemerintahan kabupaten kota, unsur profesional, kemudian ya para mahasiswa, pemerintah DPRD-nya. Jadi harus banyak unsur ya, karena kalau saya baca sekilas yang sudah saya baca di sejarah pembentukan undang-undang pemerintahan Aceh ini, nah UPA ini waktu diusulkan oleh DPR Aceh itu di Aceh sendiri, dengan berbagai unsur itu ada 33 kali pertemuan, ya, roadshow pertemuan itu. Jadi di seluruh Aceh ketemu dengan semua komponen di Aceh, sehingga terbentuklah satu draft dari DPR Aceh waktu itu, DPRD waktu itu ya. Tapi saya kayaknya belum dapat ini draft yang diusulkan oleh DPRD Aceh. Hanya saya lihat baru saya baca ini pandangan umum dari DPRD terhadap draft rancangan undang-undang yang diajukan oleh pemerintah Aceh. Nah, kalau kita lihat ini surat diajukan oleh pemerintah tanggal 26 Januari 2006. Nah, ditandatangani oleh Presiden Pak Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, ini draft awalnya nih. Draft awalnya saya lihat kalau draft awalnya ini ada berapa? 206 pasal. Nah, kalau sekarang kan 273 pasal ya. Jadi ada sekitar penambahan sekitar 63 pasal dari yang dibahas ini. Tadi memang penambahan ini dan semangatnya ini kita belum tahu nih, karena saya baru awal nih, baru baca nih pandangan umumnya. Kemudian nanti saya akan juga lihat di dalam dokumen-dokumen ini nanti kemana sejarah arah dari undang-undang pemerintah Aceh. Tetapi dari yang saya baca memang undang-undang pemerintah Aceh ini kan untuk mempercepat rekonsiliasi Aceh, mempercepat rekonsiliasi konflik, kemudian pembangunan ekonomi, ya banyak hal lah yang semangat yang kita lihat di sini ya. Tapi semua semangat untuk memajukan Aceh tetap dalam bingkai NKRI, dan itu sudah sepakat semuanya, sudah sepakat. Jadi ya kita berharap nanti revisi undang-undang pemerintah Aceh ini ya pertama tidak keluar dari semangat ini. Yang kedua, bisa mengadopsi kondisi kekinian. Nah, kondisi kekinian di Aceh ya. Nah, misalnya dalam undang-undang pemerintah Aceh sendiri itu banyak juga pasal-pasal yang sudah tidak sesuai. Misalnya pasal tentang kelurahan. Ternyata pasal tentang kelurahan itu kalau di awal pembahasannya itu memang sudah ditolak. Saya baca pandangan awal dari fraksi Golkar. Itu memang sudah menyampaikan tidak perlu ada kelurahan, tetapi kemudian dalam undang-undang pemerintah Aceh kan masih ada. Nah, kita tidak tahu sejarahnya, pembahasannya, karena belum sampai ke situ. Nanti akan kita lihat kenapa pasal itu masih ada. Ya. Nah, jadi dari inventarisir yang pernah kita lakukan, itu memang banyak undang-undang yang perlu disesuaikan. Nah, dengan kekinian misalnya lagi penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah. Kalau menurut Undang-Undang Pemerintah Aceh itu diselesaikan melalui Mahkamah Agung. Nah, sementara kan kondisi existingnya itu kan diselesaikan lewat Mahkamah Konstitusi, bukan lewat Mahkamah Agung. Nah, saya juga sudah pernah coba dulu menyelesaikan itu lewat Mahkamah Agung. Bahwa Mahkamah Agung itu sendiri itu bingung juga sebenarnya. Ya mereka bilang ini kan bukan ke Mahkamah Agung, tapi ketika saya kasih nampak pasalnya, ada pasal dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh bahwa ini diselesaikan oleh Mahkamah Agung, baru perkara itu diterima, tapi kemudian hasilnya memang ditolak. Nah, jadi ya memang
Mahkamah Agung sendiri kan tidak siap dengan hal seperti ini, dengan metode penyelesaian sengketa pilkada, ya. Padahal undang-undang pemerintah Aceh, undang-undang tentang pemerintahan Aceh ini kan sudah lama diundangkan, tapi Mahkamah Agung sendiri tidak tahu bahwa ada kewenangan Mahkamah Agung di situ. Nah, kemudian terkait dengan banyaklah kewenangan lain lagi ya. Saya udah lupa karena lagi fokus ke sejarah ini. Ya. Jadi nanti mungkin kita berharap banyak dari kita ya, kawan saudara kita yang lain, kawan-kawan yang lain berharap juga bahwa banyak masukan-masukan, ini terutama dari generasi muda ini sebenarnya. Generasi muda itu harus banyak menuangkan pikiran-pikirannya, karena undang-undang ini hari ini kita rumuskan, nanti kan akan berlaku beberapa puluh tahun kemudian. Seperti ini diundangkan tahun 2006. Nah, tahun 2022 sudah 16 tahun. Sudah berapa ya? 2006, 16 tahun ya? Iyalah, 16 tahun ya. 16 tahun ya. Dari 2006 sampai 2002 berapa di 2002 ya. Dalam 16 tahun ya. Dalam 16 tahun. Ini dah 16 tahun kemudian masih berlaku, dan ternyata memang banyak pasal-pasal yang yang tidak sesuai lagi. Ini kan terkait dengan perkembangan situasi politik yang berkembang juga. Kalau dulu situasi politik di 2006 seperti ini, nah kalau sekarang kan situasi politiknya seperti ini, dengan kondisi perkembangan zaman, perkembangan teknologi, dan perkembangan politik. Sama lah seperti kita dulu waktu pertama-tama pemilihan kepala daerah kan dulu dipilih oleh DPRD. Nah kemudian situasi politik, konfigurasi politiknya berubah, kemudian dilakukan pemilihan kepala daerah secara langsung, dan tidak berkemungkinan juga ya, menutup kemungkinan bahwa ke depan nanti situasi seperti ini mungkin tidak ideal lagi nanti. Jadi harus dilakukan pemilihan kepala daerah oleh DPR sendiri nanti, DPR kembali. Nah ini kan tergantung situasi politik. Nah ketika situasi politik menginginkan seperti itu, ya tidak, ya memang ideal seperti itu untuk keberlangsungan sebuah pemerintahan yang efektif, yang baik, yang transparan, akuntabel, ya mungkin harus diambil langkah seperti itu. Jadi tidak terlalu kaku lah, konstitusi kita kan memang seperti itu. Jadi itu ya sekilas tentang persiapan kita hari ini. Ini bukan hari ini aja, ini berhari-hari ini. Ini sudah kita kumpulkan bahannya berhari-hari, dan ini masih banyak bahan-bahan lain lagi yang sedang kita persiapkan. Nah, kalau kawan-kawan nanti yang ingin membaca risalah-risalah seperti ini, ya, ini bahan-bahan seperti ini banyak sekali ya. Ini banyak sekali, ini saya print ini aja nih berapa rim nih belum selesai, karena saya lagi cari draft usulan DPRD Aceh, DPRD Provinsi Aceh seperti apa draft yang diusulkan. Karena yang di sini kan draft yang disampaikan oleh pemerintah. Nah, tapi memang draft pemerintah ini diberi pandangan oleh DPRD Aceh di rapat di pembahasan DPR waktu itu. Tapi ada beberapa pandangan yang tidak sesuai. Jadi usulan pemerintah ini ada yang tidak sesuai dengan apa yang diusulkan oleh DPRD. Nah, draft DPRD itu saya belum dapat itu. Mungkin nanti kita bisa minta bantu ke kawan-kawan atau ke instansi DPR Aceh tentang draft rancangan undang-undang pemerintah Aceh yang diusulkan oleh DPRD, ya, supaya memperkaya khasanah ini wawasan kita. Nah, kemana sih arah berkembang, apa keinginan-keinginan terdahulu. Nah, kemudian kita ingin sesuaikan kondisi kekinian. Ini kan kita mau revisi undang-undang pemerintahan Aceh. Nah, ini sementara bahan yang kita persiapkan belum ada, saya lihat ya. Nah, jadi walaupun kemarin saya baca di media bahwa DPR sedang melakukan finalisasi draft. Nah, dan finalisasi draft itu sepertinya memang ya tidak ada sepertinya ya. Karena saya juga sudah minta ke kawan-kawan di DPRD, tidak ada draft itu. Jadi apa yang mau difinalisasi. Tapi nanti bahan-bahan ini ya nanti saya ingin dapat banyak masukan, kita ingin buat diskusi-diskusi lebih luas lagi nanti dengan berbagai unsur ya. Nah, karena undang-undang ini kan mengatur semua
kita yang ada di Aceh ini. Misalnya kawan-kawan dari yang bergerak di sektor pariwisata. Nah, pandangannya terhadap revisi ini apa sebenarnya? Karena apakah sudah ideal kondisi pariwisata? Mati nih? Mati kok. Hah? Bisa. Udah tuh. Oh. Tadi terputus ini, Pak. Ya, ini udah lanjut. Nah. Ya, sehingga bahan-bahan yang kita kumpulkan ini kan bisa menjadi bahan bersama yang akan kita sampaikan melalui DPR, melalui DPRD seharusnya, dan juga bisa disampaikan ke DPR RI. Nah, sebenarnya mekanisme pembahasan yang diusulkan oleh Ketua DPD Gerindra, ya, bahwa ini kita bahas bersama dengan semua unsur, kemudian kita bawa ke DPR provinsi, kemudian dibahas, diparipurnakan, dan jadi draft bersama. Dan ini sebenarnya inilah sejarah, seperti inilah pembentukan RUU PA dulu dilakukan oleh DPR, melibatkan semua unsur masyarakat, kemudian dilakukan roadshow, pertemuan-pertemuan sampai 33 kali pertemuan, sehingga ini kan bisa apa ya, mencerminkan representatif aspirasi dari masyarakat Aceh. Nah, dan ketika kita bawa ke Jakarta, memang dengan penjaringan aspirasi yang luas, saya pikir ini lebih rasional nanti. Jadi DPR pun akan mempertimbangkan, kan Aceh menjadi daerah istimewa dan daerah khusus, berbeda dengan provinsi yang lain. Walaupun kita beda dan khusus, tetap dalam bingkai NKRI. Tapi kan ada klausul-klausul yang memang sudah disepakati, ya, dan tolak ukurnya dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh ini tetap pada MOU Helsinki. Jadi banyak juga dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh ini sendiri sekarang pasal-pasalnya itu banyak juga yang belum sesuai dengan MOU Helsinki, dan ini juga menjadi tolak ukur kita nanti, ya, dalam mengajukan rancangan revisi Undang-Undang Pemerintah Aceh. Juga tidak boleh mengeliminir keberadaan keberadaan MOU Helsinki, ya. Walaupun dalam saya baca dalam pertimbangan keputusan Menteri Dalam Negeri dalam keputusan pembatalan kanun bendera itu, ya salah satunya karena dalam kanun tersebut menyebut MOU Helsinki. Jadi seolah-olah MOU Helsinki itu tidak boleh disebut dalam kanun Aceh. Nah, padahal MOU Helsinki sendiri kan merupakan roh dari lahirnya Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Nah, juga itu kan menjadi spirit dalam berbagai urusan penyelenggaraan pemerintahan di Aceh. Jadi saya pikir ini kawan-kawan, ya, yang nanti ingin bahan ini, nanti kita ada soft copy-nya. Nanti bisa hubungi melalui call center Yara, ya, nanti akan dikirim nanti soft copy-nya, baik itu ke email maupun ke WhatsApp. Ke WhatsApp bisa juga dicicil nih, nggak satu kali, ya. Nah, kalau ke email mungkin sekali kirim, ya, ke WhatsApp mungkin agak lama, ya, tapi nggak apa-apa, itu teknis, ya. Kalau mau berminat silakan nanti. Saya harap ini memang harus berminat. Nah, saya nanti ingin kawan-kawan, terutama di mahasiswa ini, ya, ini harus baca nih semua ini. Nah, harus baca bahan-bahan ini supaya tahu arahnya kemana nanti. Jangan kita mau diskusi tentang revisi UPA, tapi kita tidak pernah baca MOU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintah Aceh. Nah, bukan hanya Undang-Undang Pemerintah Aceh, juga kita harus membaca risalah-risalahnya, sejarah-sejarahnya, supaya kita tahu kemana arah undang-undang ini dibuat, apa asbabun nuzulnya, sehingga lahir Undang-Undang Pemerintah Aceh ini. Nah, kemudian ketika ini kita revisi ini, apa lagi asbabun nuzulnya? Nah, kenapa kita ingin merevisi ini lagi? Nah, ini kan sesuai dengan perkembangan politik kekinian, ya. Nah, jadi bahwa Undang-Undang Pemerintah Aceh ini memang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan
bukan semuanya, tapi ada sebagian. Ada sebagian pasal-pasalnya. Kemudian ada sebagian juga pasal-pasal yang memang agak sedikit mengenyal ya, seperti pasal karet ya. Ya, seperti ada kalimat-kalimat pengaturan lebih lanjut diatur dengan norma standar dan segala macam. Nah, itu kan membatasi ruang gerak dari undang-undang itu sendiri. Ya. Kalau di petani jagung apa boleh? Boleh, ini semua masyarakat Aceh ini perlu terlibat ini. Makanya nanti kalau ingin bahan ini silakan nanti kirim email ke call center Tiara. Itu ada di halaman Facebook ini, ada halamannya. Boleh nanti akan kami kirimkan nanti bahan-bahan ini. Ini bahan-bahan ini bahan resmi. Ini resmi dikirimkan oleh DPR RI. Nah, jadi bahan resmi dari DPR RI ini, dokumen resmi ini. Nanti kita juga akan minta dokumen resmi dari pemerintah Aceh dan DPR Aceh. Nah, ada saya lihat satu masih kurang ya. Kalau yang lain saya pikir ini sudah oke. Ya, karena di dalam dokumen ini cukup luas saya lihat ya. Ini kan pandangannya ini pembahasannya banyak nih, pembahasannya nih tentang apalah. Nah, ini panja khusus, waktu itu memang panja yang spesial ini. Nah, ini anggota panjanya ini pun ketua fraksi semua nih. Nah, ini tokoh-tokoh semua nih kalau kita lihat nih. Kalau dari Aceh ini ada Farhan Amin, ada Wang Nasir Jamil, ada Buyus, ada hampir semua lah. Saya lihat di sini tokoh-tokoh Aceh semua yang menjadi narasumber ya, juru bicara fraksi-fraksi. Ya, jadi ketua pansusnya Bang Ferry Mursidan Baldan. Nah, mungkin ini kan tugas dari DPR Aceh nanti untuk mengkoneksikan lagi pendapat-pendapat, buah-buah pikiran waktu penyusunan UPA ini dengan para tokoh-tokoh yang terlibat di sini. Nah, ini penting ya. Oke, kalau kami ini dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh ini kan hanya mencoba mengusulkan, menginventarisir beberapa persoalan ya. Jadi meminta masukan beberapa kawan-kawan ini kan dalam rangka juga mempercepat nanti usulan-usulan ya. Kita ingin supaya mungkin DPR terlalu sibuk, DPR Aceh ya, kita sebagai masyarakat ya kita berpartisipasi untuk memberikan dukungan. Nah, ini kan bentuk dari dukungan kita kepada DPR Aceh ya, untuk mempersiapkan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Bang Bay, revisi komprehensif dengan parsial, ya, Bang. Ini memang revisi yang yang komprehensif ya. Makanya perlu melibatkan semua pihak ini, bukan hanya satu pihak. Kalau dulu dalam rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh ini kan dilakukan 33 kali pertemuan. 33 kali pertemuan dengan segala sektor komponen ya, unsur masyarakat, sehingga ini ketika dibawa di Jakarta kawan-kawan anggota DPR yang di Jakarta juga melihat bahwa keseriusan dan kesungguhan pemerintah Aceh untuk menggalang aspirasi, bahwa memang menjadi buah pikiran dari masyarakat Aceh ketika ini disampaikan ke DPR Aceh dan DPR RI, dan itu kan menjadi perhatian. Dan kita juga berharap nanti ya revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh ini juga DPR Aceh melakukan hal seperti itu. Ya, bisa melakukan roadshow, bisa melakukan pertemuan-pertemuan. Nah, tapi sampai sekarang ini kan belum bergerak DPR Aceh ini. Jadi ya tugas kita masyarakat ini terus mendengungkan kepada DPR supaya ayo bergerak dan ayo bergerak bersama masyarakat. Jangan nanti bergerak sendiri DPR. Ya, masyarakat harus tahu karena undang-undang ini kan mengikat semua kita. Jadi ini siapa lagi nih? Ada komentar lagi di? Ada ya. Jadi gitu Bang
bye-bye ya. Ini perlu revisi komprehensif nih. Banyak ini dalam undang-undang pemerintah Aceh nih. Kita lihat juga pemerintah sendiri juga dalam menjalankan pemerintah Aceh sendiri juga kan tidak konsisten. Ya, perlu konsistensi juga. Jadi undang-undang sudah diberikan juga, kita sendiri tidak konsisten menjalankan. Ya. Nah, di sini saya lihat memang keinginan Aceh dulu, kewenangan Aceh dalam menguasai pengurusan hak ekonomi itu seperti laut itu, ya minta sampai 200 mil, sampai zona eksklusif ekonomi ya, sampai ZEE itu bukan hanya 12 mil. Tapi DPR Aceh mengusul seperti itu. Tapi kenapa kemudian hanya sampai 12 mil sehingga ya banyak batasan lah sekarang. Misalnya seperti BPMA misalnya kewenangannya cuma 12 mil. Sehingga kalau ada pengemboran lepas pantai sampai di atas 12 mil itu kan tidak lagi masuk kewenangan BPMA. Nah ini sebenarnya kan batas wilayah laut itu kan harus diberikan mengingatkan Aceh ini kan kalau kita lihat ke belakang ini kita bisa menikmati masa damai Aceh ini saat inilah yang paling panjang. Ya ini sudah lebih 16 tahun. Ya semenjak kemerdekaan Republik Indonesia itu kita selalu terlibat konflik. Nah, terlibat konflik itu banyak faktor. Ya banyak faktor termasuk faktor dari inkonsistensi pemerintah pusat. Ya, inkonsistensi pemerintah pusat ya sehingga menimbulkan kemarahan di Aceh. Ya, jadi misalnya Aceh ini kan daerah modal. Nah, pemerintah menganggap dia modal dan itu diakui bahwa Aceh ini daerah modal. Ya, salah satu daerah yang mempertahankan diri tidak dijajah. Nah, kemudian juga daerah yang dengan semangat yang luar biasa. Jadi kalau bicara nasionalisme, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, kemudian Pancasila, saya pikir Aceh ini tidak perlu diragukan lagi. Bukan hanya sekarang ya, semenjak Indonesia merdeka itu sudah sangat nasionalis Aceh ini terhadap Republik Indonesia. Ya, dengan kita lihatlah sejarah bagaimana kita kadang-kadang harus terlibat perang saudara di Aceh antara ulama dan hulu balang dalam rangka membuat pilihan kita mendukung NKRI atau bergabung dengan Belanda lagi. Tapi para ulama-ulama dan sebagian besar masyarakat Aceh ya milih bergabung dengan NKRI dan bersepakat untuk mempertahankan NKRI sehingga yang tidak sepakat akhirnya terjadi perang saudara. Nah, setelah perang saudara kemudian terjadi ketegangan hubungan dengan pusat dan daerah. Jadi pada era Presiden Soekarno dulu ketika memasukkan Aceh menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Utara itu menimbulkan kemarahan. Nah, kemudian terjadi konflik, ketegangan. Nah, kemudian terjadi perdamaian lagi. Nah, setelah perdamaian tidak lama terjadi lagi ketegangan. Ada gerakan Aceh Merdeka 1976. Nah, terjadi gerakan Aceh Merdeka sehingga perang kemerang. Itu kan faktor banyak termasuk faktor penguasaan sumber daya alam yang tidak memihak dulu, yang tidak adil sehingga marah orang-orang Aceh melakukan pemberontakan waktu itu. Nah, setelah 76 berlarut-larut ya gerakan Aceh Merdeka kemudian pada 2005 bersepakat setelah ada tsunami di Aceh bersepakat untuk berdamai. Nah, itulah ditandai dengan lahirnya MOU Helsinki. Nah, setelah lahirnya MOU Helsinki, kemudian untuk mengimplementasikan kesepakatan tersebut, kemudian dibentuklah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Walaupun kalau kita lihat dari substansi undang-undang itu sendiri tidak jauh lari dari beberapa undang-undang sebelumnya, seperti Undang-Undang tentang otonomi khusus 18 tahun 2001, kemudian Undang-Undang Nomor 44 tahun 99 tentang keistimewaan Aceh. Jadi juga mengadopsi undang-undang, ada juga beririsan dengan beberapa klausul Undang-Undang otonomi khusus Papua. Ada juga beberapa klausul ya sama mengadopsi dalam Undang-Undang 32 tahun 2004 dulu ya tentang pemerintahan daerah yang sekarang Undang-Undang 23 tahun 2014. Nah, jadi
tidak jauh beda dengan itulah adopsi tadi. Saya belum menemukan hal baru ya, karena usulan di awal ini 200 dari pemerintah itu ada sekitar 206 pasal. Tapi sekarang kan 273 pasal di Undang-Undang Pemerintah Aceh. Jadi dalam pembahasannya itu kan ada sekitar 67 pasal lagi yang bertambah. Nah, kan nggak tahu kita kan dalam pembahasan di mana ini ya bertambah, karena ini yang saya bacakan ini rapat dengar pendapat tanggal 27 Februari sampai Maret 2016. Kemudian ada juga proses pembahasannya di tanggal 7 Juni. Nah, ini tanggal 7 Juni kemudian dilanjutkan dengan 8 Juni. Ini dokumennya. Kemudian dilanjutkan dengan tanggal 12 Juni. Nah, ini dokumennya. Ini tidak tertebal. Nah, dilanjutkan dengan tanggal 13 Juni. Memang sangat sangat intens pembahasannya ya, waktunya sangat memang dipepet, dipacu. 14 Juni seperti ini, kemudian 29 Juni sampai dengan 3 Juli pembahasannya. Nah, kemudian setelah pembahasan 3 Juli, ini pengesahannya disahkanlah pada tanggal berapa ini? Ini pembahasan ini paripurnanya nih, rapat pansus dalam paripurna. Nah, ini di sini ada pandangan semua fraksi ada di sini. Nah, di sini ya. Nah, di sini disahkan nah, ini rancangan undang-undang yang dibahas di paripurna yang disahkan. Nah, disahkan pada tanggal disahkan ya. Oh, ini. Nah, nah, ini dia. Pada tanggal 10 Juli tahun 2006 disahkan. Nah ini dia. Ini ada pembahasan fraksi ini terakhir ya. Jadi kita lihat nantilah dalam pembahasan. Saya juga belum baca semua ini. Baru sebagian kita baca ini ya. Memang banyak, tapi memang harus kita kaji bersama ya untuk kepentingan kita bersama nanti. Nah, siapa juga di DPR Aceh ini ada nggak bahan seperti ini? Kalau tidak, nanti kita juga mungkin akan sharing bahan ke kawan-kawan di DPR Aceh supaya bisa, karena DPR Aceh kan ada tim supaya bisa lebih banyak argumentasi untuk memperkuat posisi Aceh dalam revisi undang pemerintahan Aceh. Tentu saja ketika kita bicara kuat, bukan artian kita ingin pemerintahan Aceh itu ya tetap dalam bingkai NKRI, ya, bukan kuat artinya ingin pisah dari NKRI, bukan, ya, tetap dalam bingkai NKRI. Ada lain di? Ada ya? Ya. Mungkin ini sementara yang kita sampaikan, ya. Jadi kawan-kawan, sekali lagi kalau ingin bahan-bahan ini nanti silakan bisa inbox di kontak media sosial Yayasan Advokasi Aceh, akan kita kirimkan, dan kita berharap memang ini banyak masukan dari berbagai pihak karena ini menjadi kepentingan kita bersama. Ya, sekian dulu update dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.